Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa rasuluh. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fihi aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan yang menyenangkan hati kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala pujian bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya segala kebaikan-kebaikan disempurnakan. Dan bahkan Rasulullah SAW tetap memuji Allah walaupun dalam keadaan atau dalam momen-momen yang kurang menyenangkan. Rasulullah SAW mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Dan kita jemaah sekalian memuji Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkan dengan lisan kita bahwasanya nikmat-nikmat yang kita rasakan saat ini dan sebelumnya dan akan datang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini dalam hati kita bahwasanya segala nikmat yang kita rasakan itu datangnya dari Allah, bukan dengan relasi kita yang luas, bukan juga dengan kemahiran kita, bukan juga dengan keilmuan atau kepintaran kita, jemaah. Dan dengan nikmat-nikmat tersebut kita manfaatkan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan. 2 mata, telinga, 2 tangan dan kedua kaki. Kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, kita juga tidak lupa menghaturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita berusaha mempelajari hadis-hadis beliau. Kita berusaha mengamalkan apa yang kita ketahui dari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berusaha menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Meskipun terkadang ketika kita mempraktekkan sunnah yang banyak manusia lupakan, kita dianggap aneh, kita dianggap berbeda dari masyarakat, bahkan kita dikucilkan dan diumpat. Ya begitulah tabiatnya, sudah menjadi sunnatullah. Badal Islam ghoriban, Islam itu awal mulanya asing dan akan kembali asing sebagaimana awal dahulu. Fatuba ghorib, maka bahagialah orang-orang yang asing tersebut. Jemaah sekalian, seperti biasa ya, kajian kita pada kesempatan kali ini tentang syarah Kitabul Jami' bab adab dan akhlaq. Kemarin ya kita sampai pada hadis yang ketiga, dan sekarang kita akan bahas hadis yang keempat, kelima dan keenam insyaallah taala. Adapun hadis yang ketiga kemarin, ya, hadis ketiga yang kemarin kita membahas tentang akhlak juga, ya, bahwasanya seorang sahabat dari Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi. Jadi kata Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, aku bertanya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-birru wal itsm. Ya. Maka Rasulullah sallam mengatakan al-birru husnul khuluq. Ya, kebajikan adalah husnul khuluq,
akhlak yang baik. Wal ithmu mahaka fi sadrik wa karihta an yattali' alaihi nas. Adapun al-ithm yaitu dosa, yaitu apa yang engkau gelisahkan di hatimu dan engkau tidak suka kalau orang lain mengetahui engkau melakukan hal tersebut. Jadi jamaah sekalian, hadis yang ketiga yang kita bahas kemarin itu adalah hakikat kebaikan dan dosa. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang keempat, yaitu larangan berbisik antara dua orang ketika sedang bertiga. Dan ini termasuk adab jamaah. Jadi hadis ini dari seorang sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani dunal akhar hatta yakhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuh." Muttafaqun alaih. Jemaah sekalian, Rasulullah sallam bersabda sebagaimana dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, kata Rasulullah, apabila kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbicara atau berbisik-bisik berduaan sementara yang ketiga tidak diajak, sampai kalian berbaur kembali kepada manusia, karena perbuatan ini akan membuat orang yang ketiga tadi bersedih. Jadi jemaah sekalian, dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya salah satu sisi keagungan Islam jemaah. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Bagaimana tidak sempurna? Segala hal diatur dalam Islam. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Ya. Bahkan jemaah sekalian, Islam ya sudah mengajarkan kepada kita adab makan, adab minum dan lain-lain. Bahkan Islam mengajarkan kita bagaimana cara beradab di dalam bermuamalah dan bergaul jemaah. Jadi terkadang ada perkara-perkara yang sepele dianggap oleh manusia. Terkadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan logika, tapi Islam mengaturnya, dan ini kebaikan untuk manusia itu sendiri jemaah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Masya Allah. Jadi jemaah sekalian, inti dari hadis Abdullah bin Mas'ud ini yaitu adab dan kesopanan yang tingkat tinggi. Ya, kita menjaga adab, kita menjaga kesopanan kita, di mana ketika kita berkumpul 3 orang, jangan sampai 2 orang di antaranya berbisik-bisik, ya, sampai orang yang ketiga diabaikan. Ya. Karena ini akan membuat orang yang ketiga tersebut bersedih karena dia tidak disertakan. Ya, 2 orang tadi asik berbisik-bisik, asik ngobrol sendiri. Nah, orang yang ketiga dia nganggurin, tidak diajak bicara. Sama seperti halnya kita bertiga, jemaah sekalian, ya, 2 orang punya handphone, lalu 1 orang nggak punya handphone misalnya. 2 orang ini asik dengan handphonenya sendiri, sedangkan 1 orang ini yang nggak punya handphone nganggur sendiri diam. Ini termasuk adab yang kurang baik. Termasuk juga jemaah sekalian, kita bertiga, 2 di antaranya sama-sama orang Batak misalnya, sedangkan yang 1 lagi orang Jawa. Nah, 2 orang ini ya mereka saling ngobrol dengan bahasa daerah mereka, bahasa Batak, sedangkan orang Jawa tadi kan nggak paham. Bahkan ini bisa menimbulkan suuzon kedua orang tersebut, dan ini termasuk adab yang kurang baik. Adab yang kurang baik. Jadi jemaah sekalian, ketika 2 orang tadi berbisik-bisik, ketika 2 orang tadi ya berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh 1 orang tadi, maka bisa-bisa mengeluarkan suuzon. Orang yang sendiri tadi mengatakan, kenapa ya mereka nggak ngajak bicara saya? Ya. Kira-kira apa yang salah denganku? Kenapa aku nggak diajak bicara? Jangan-jangan mereka ini sedang menggosipi aku, sedang gibahin aku. Ya. Atau juga orang ini sedang memikirkan makar untuk mencelakaiku. Terakhir keluar suuzon dari orang yang sendiri tadi. Jadi jemaah sekalian, ya, berbisik-bisik di antara 2 orang, sedangkan yang 1 orang tidak disertakan, ini membuatnya bersedih. Perbuatan tersebut juga dapat membuatnya berburuk sangka terhadap kedua orang tersebut jemaah. Jadi jemaah sekalian, bukan hanya 3 orang, terkadang 4 orang pun begitu juga. 4 orang, 3 orang mereka sama-sama satu suku, sedangkan tersisa 1 orang berbeda suku.
3 orang ini asik ngobrol dengan bahasa daerah mereka sendiri, sehingga 1 orang yang tersisa ini nggak paham apa yang mereka bicarakan. Termasuk membuat sedih. Dan termasuk jemaah sekalian, orang yang satu ini tidak akan nyaman bermajelis dengan orang tersebut, pasti ini. Bukankah kita kemarin pelajari bahwasanya termasuk akhlak yang baik, orang betah duduk di samping kita. Ya, orang betah. Orang senang berlama-lama ngobrol dengan kita. Kenapa? Karena kita punya akhlak yang baik. Bayangkan, kita berempat. Kita ngobrol asik bertiga dengan bahasa kita masing-masing, dengan bahasa kita. Sedangkan yang 1 orang tadi dia disertakan, dia nggak akan nyaman jemaah. Dia akan pergi dan bahkan dia akan bersedih. Jadi, ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini bukanlah adab yang remeh. Ya, selainkan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran. Ya, innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya najwa, berbisik-bisik, itu datangnya dari syaitan untuk menjadikan orang-orang yang beriman bersedih. Jadi jemaah sekalian, termasuk juga terkadang ya mentang-mentang dia bisa bahasa Arab, ya, ketika di asrama, di kampus disuruh berbahasa Arab, nggak mau dia berbahasa Arab. Tapi ketika dia keluar, ya mereka berdua keluar dan ada masyarakat di situ sendiri, mereka sibuk berbahasa Arab. Ini kena 2 dosanya jemaah. Pertama apa? Larangan berbisik-bisik. Kedua apa? Ria. Ya, bisa jadi ria, memamerkan, oh saya bisa bahasa Arab. Oh saya bisa ngomong bahasa Arab dengan lancar dan fasih. Sehingga orang yang di sebelah kita itu, masyarakat yang di sebelah kita yang nggak pernah belajar bahasa Arab, menganggap kita tuh hebat. Jadi jamaah sekalian, ini termasuk penyakit nih. Penyakit sebagian thalibul ilmi. Ya, mereka berbaur di masyarakat, ada 2 orang thalibul ilmi yang bisa berbahasa Arab, mereka ngobrol dengan bahasa Arab. Ya. Lain halnya kalau di sebuah majelis, lain halnya di sebuah ma'had, untuk memotivasi para tulab, memotivasi ya para murid-murid untuk bisa berbahasa Arab. Ini nggak masalah, ini tidak masalah. Ya, silahkan. Jadi jemaah sekalian, an-najwa, berbisik-bisik itu hanya boleh dilakukan antara 2 orang jika 2 orang ini sedang berbaur di keramaian manusia. Misalkan kita berdua sedang di pekan misalnya, di pasar, kan ramai orang. Kita berbisik-bisik itu boleh, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Karena kata Rasulullah SAW, ya sampai kalian berbaur dengan manusia. Jadi jemaah sekalian, perlu kita perhatikan, ya meskipun lafaz hadis tersebut mengatakan jika kalian bertiga kemudian 2 orang ngobrol dan satunya tidak diajak, akan tetapi larangan ini ya mencakup jumlah yang lebih dari itu. Mau 6 orang, 5 orang berbisik-bisik, 1 orang nggak disertai, termasuk dia. Jadi bukan hanya 3 orang dia bilangannya. Mau 7 orang, 6 orang berbisik-bisik, sedangkan yang 1 ditinggalkan, nggak diajak ngobrol. Ya, maka ini termasuk adab yang kurang baik. Jadi jemaah sekalian, ya dikatakan di sini ya bahwasanya keindahan Islam, kesempurnaan Islam, Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia hingga hal-hal terkecil agar dia dapat meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dengan akhlak yang baik ini, yaitu akhlak ketika kita bertiga tidak berbisik-bisik, ini akhlak yang baik sehingga kita menjaga hati saudara kita agar tidak bersedih. Nah, saat itulah Islam tampak indah. Saat itulah Islam tampak sempurna jemaah. Jadi jemaah sekalian, ya pelajaran lain dari hadis ini, ya pelajaran lain dari hadis ini, bahwasanya seorang muslim dilarang dari melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan prasangka yang buruk terhadap dirinya dari saudaranya jemaah. Jadi jemaah sekalian, kita ketahui bahwasanya ghibah itu adalah dosa besar. Ya. Yadhkuru akhahu bima yakrah. Ya, menyebut-nyebut saudaranya terhadap apa yang dibenci oleh saudaranya, ghibah. Ini dosa besar jemaah. Namun ada juga sunnah yang mungkin hampir kebanyakan orang melupakan sunnah tersebut, apa? Menjaga diri agar tidak menjadi bahan gibahan. Menjaga diri.
Kita jaga diri kita, jangan sampai kita jadi bahan gibah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah ya iktikaf, lalu dikunjungi oleh salah satu istri beliau. Lalu ketika istri beliau mau pergi pulang, Rasulullah SAW mengantarnya sampai keluar. Tiba-tiba ada dua orang sahabat laki-laki, ya, dua orang laki-laki. Ketika melihat Rasulullah SAW berjalan bersama seorang wanita, mereka cepat-cepat melangkahkan kaki mereka. Maka apa kata Rasulullah? Tenanglah, santai. Ya. Santai, tunggu. Innaha Sofiyah binti Huyai. Sesungguhnya wanita ini adalah Sofiyah binti Huyai, salah satu istri Rasulullah SAW. Apa tujuan Rasulullah mengatakan demikian? Rasulullah SAW ingin menutup celah agar dua orang tadi yang melihat Rasulullah SAW berjalan bersama seorang wanita tidak suuzon kepada Rasulullah. Biar orang tersebut selamat dari yang namanya dosa ghibah. Jadi kita menyelamatkan diri kita agar tidak digibahi. Kita juga menyelamatkan orang lain agar tidak menggibahi kita, karena ghibah itu dosa besar, jemaah. Begitu juga ya, dalam riwayat dikisahkan bahwasanya Anas bin Malik pernah suatu hari beliau ketiduran sehingga beliau terluput dari sholat Jumat. Ya, terluput dari sholat Jumat. Fara'an nasa qad sallu wa raja'u. Dan Anas bin Malik mau berangkat ke masjid, beliau kejar, ternyata dia lihat manusia sudah bubar, sudah pulang. Ternyata sholat Jumat telah selesai. Ya, fastahya wa dakhala mawdi'an la yarahu an-nasu fih. Maka Anas bin Malik pun mencari suatu tempat di mana tempat tersebut tidak dilihat oleh orang. Beliau bersembunyi karena malu, jemaah. Karena malu. Maka ya Anas bin Malik mengatakan, man la yastahyi minan nas la yastahyi minallah. Siapa yang tidak malu dari manusia, maka dia tidak akan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan Anas bin Malik ini untuk menjaga jangan sampai timbul fitnah, orang-orang menggibahi beliau, Anas bin Malik enggak sholat Jumat. Orang kan enggak tahu kalau bahwasanya Anas bin Malik itu ketiduran. Kita enggak tahu kan gitu. Nah, jadi jemaah sekalian, itulah pentingnya kita menjaga diri agar tidak digibahi. Begitu juga kita ketika melihat sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang tidak sesuatu yang salah dari saudara kita, jangan langsung kita memvonis. Tapi tabayun dulu, cari tahu dulu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki tidak ikut sholat berjamaah, sendirian beliau di sudut masjid. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang tadi, apa yang menghalangimu untuk sholat bersama kami? Ya, apa? Maka orang tadi pun mengatakan, saya dalam keadaan junub dan saya tidak menemukan air. Ini pentingnya tabayun, ya. Jadi Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kepada kita adab bertabayun. Jadi jemaah sekalian, ya, berbisik-bisik, tidak menyertakan orang yang ketiga ketika kita bertiga, ini termasuk menimbulkan prasangka buruk, jemaah. Ya, prasangka buruk. Sampai-sampai, ya, sebagian salaf dahulu mengatakan, barang siapa yang melemparkan dirinya ke dalam sesuatu yang mengundang prasangkaan buruk, maka jangan dia cela manusia ketika suuzon kepada dirinya. Bayangkan jemaah, kita maaf nih ya, kita berjenggot, celana kita cingkrang, pergi ke tempat diskotik. Padahal niat kita ke situ mungkin mau ngantar pesanan gitu loh, jual madu misalnya kan gitu, jual madu. Terakhir kelihatan sama ikhwan yang lain, si fulan, Masya Allah tadi malam saya lihat dia ke diskotik. Itu termasuk jemaah. Makanya jemaah sekalian, kita ya, ketika penampilan kita sudah syar'i, ketika kita sudah hijrah, maka perhatikan tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Ya, kita perhatikan tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Kira-kira kalau kita berkunjung ke sana, muruah kita jatuh enggak? Ada tempat-tempat ketika kita duduk di situ, muruah kita jatuh jemaah. Jatuh. Ya, jadi ini sepintas tentang akhlak ya. Kita masuk ke hadis yang kelima, adab-adab bermajelis. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin
tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini dari seorang sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang memaksa saudaranya berdiri dari tempat duduknya agar dia dapat menempati tempat duduk saudaranya tersebut. Akan tetapi hendaklah mereka saling melapangkan dan meregangkan sehingga saudaranya yang baru datang bisa duduk. Jadi jamaah sekalian, hadis ini tentang adab bermajelis. Ya, majelis secara umum jamaah. Yang penting ini majelis yang sifatnya mubah, bukan sifatnya haram. Kalau majelis yang sifatnya haram, bukan kita disuruh untuk melapangkan tempat, bukan. Bahkan kita disuruh pergi, bahkan saudara kita yang duduk di situ kita tarik tangannya bawa pergi. Itu kalau majelis yang buruk. Ya. Misalnya majelis tempat main judi, majelis tempat sabung ayam, majelis tempat berghibah misalnya. Kita datang ke situ, kita pergi dari situ, kita bawa saudara kita. Ya. Adapun di sini dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah majelis yang hukumnya mubah, jemaah. Dan ini sekaligus Rasulullah SAW memberitahukan kepada dua kelompok terus. Pertama, kelompok yang baru datang ke majelis. Kedua, kelompok yang sudah duduk di majelis tersebut, jemaah. Ya. Jadi ada pertama, bagaimana seharusnya sikap seseorang yang baru datang ke sebuah majelis. Gimana nih, kita baru datang, kita baru tiba di sebuah majelis, apa yang harus kita lakukan? Sikap apa yang harus kita lakukan? Jadi jamaah sekalian, seseorang yang baru datang di suatu majelis, hendaklah dia duduk di tempat yang ia dapatkan atau di tempat yang kosong. Ya. Dan dimanapun tempat yang kosong, disitulah dia duduk jemaah. Ya, karena memang dia datang terlambat. Ya. Islam itu melarang kita untuk memaksakan diri kita mendapatkan tempat yang kita inginkan dengan cara melangkahi orang-orang misalnya. Mentang-mentang kita pejabat, mentang-mentang kita orang yang punya kedudukan. Ya. Jadi majelis itu udah padat, majelis itu udah rame, kita langkahi pundak-pundak orang. Maka ini nggak boleh jemaah, ini nggak boleh. Ya, sama seperti untuk para lelaki yang sholat Jumat, ya, dia datang ketika khotib sedang berkhutbah, orang-orang sudah duduk, lalu dia lihat di saf depan masih kosong, karena dia tahu bahwasanya keutamaan saf depan itu ada keutamaan, ya. Lalu dia langkahi pundak-pundak orang yang duduk untuk mendapatkan saf yang terdepan. Ini termasuk adab yang nggak baik, jemaah. Adab yang nggak baik. Jadi jemaah sekalian, ya, dikatakan di sini bahwasanya orang yang memaksakan diri duduk di tempat yang dia inginkan sehingga dia memaksa orang lain untuk pergi atau berdiri di tempat tersebut agar dia duduk di situ, ini termasuk sifat egois. Ya. Dan Islam membenci keangkuhan dan egois. Ya, kita kan bahas tentang adab nih. Ya, jadi membahas tentang adab. Bahkan jemaah sekalian, walaupun anak kecil, ya, misalnya ada anak kecil duduk di bangku misalnya. Ya, kita mau duduk, sana. Pinggir, saya mau duduk. Nah, ini termasuk tidak baik jemaah sekalian. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan di dalam kitab beliau, ya, Syarah Riyadhus Shalihin, beliau katakan, ya, kalau ada seorang anak kecil, dia berdiri sholat di saf pertama, dia menjaga sholatnya dan dia tidak lasak, tidak lari ke sana, tidak lari ke sini, tidak berisik, dia mencoba menjaga sholatnya jemaah, anak kecil walaupun belum balik. Lalu datang orang dewasa terlambat. Nah, datang orang dewasa ini, dia ambil anak kecil ini, diangkat. Ini termasuk kezaliman jemaah, termasuk kezaliman. Bahkan sebagian masyarakat mengatakan putus saf. Tidak ada putus saf, tidak ada. Putus saf itu kapan? Ketika kita nggak nyambung saf, kosong. Ya, antara kita dengan orang di sebelah kita kosong, itu yang memutuskan saf. Adapun anak kecil, selama dia menjaga sholatnya, selama dia tidak lasak, selama dia tidak ribut, maka kita harus menghormati anak kecil tersebut. Ya,
menghormati. Kalau dia datang duluan, dia di saf pertama, kita terlambat, maka termasuk adab yang buruk. Kita paksa dia pindah, kita geser, bahkan kita tarik ke belakang. Bayangkan jemaah sekalian, siapa yang gak sedih? Ya, orang tuanya pun terpukul ketika kita lakukan demikian. Bayangkan jemaah sekalian, orang tua susah payah ngajarkan anak ini, nak kalau mau ikut ke masjid syaratnya jangan berisik, jaga sholat. Iya abi. Ternyata anak tadi sudah terlatih. Maka ayahnya sengaja meletakkan anaknya di sampingnya sholat berjamaah, untuk mengajarkan anak laki-lakinya ya melazimkan sholat berjamaah. Datang kita tarik. 2 orang langsung yang kita sakiti. Pertama anak tersebut, kedua ayahnya. Jadi termasuk adab yang gak baik jemaah sekalian. Ya. Lain halnya kalau anak tersebut ribut. Nah, kalau ribut ya kita tertibkan. Ya. Bahkan jemaah sekalian, anak-anak ini kalau kita gabungkan antara mereka semua, udah beraksi mereka. Beraksi sampai-sampai kipas pun meruntuh. Ya. Alhamdulillah. Jadi terkadang nggak apa-apa kita bawa anak laki-laki kita dudukkan di samping kita jemaah. Bisa jadi kalau dia di samping kita, dia akan tertib ya, akan disiplin, takut dia pergi kemana-mana, takut dia main. Coba anak kita letakkan di sebelah belakang, gabung dengan anak-anak seumurannya, sudahlah beraksi jemaah. Jadi jemaah sekalian, ya kita kembali ke pembahasan tentang adab-adab bermajelis. Ya, jadi jemaah sekalian, sebagian orang berpikir ya, larangan ini cuma berlaku untuk rakyat jelata, bukan berlaku pada para pejabat atau orang-orang terpandang. Ya, jadi jemaah sekalian, pernah dikisahkan Syekh ya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ibnu Utsaimin. Ya, di Masjidil Haram itu polisi menjaga saf pertama. Ya, menjaga saf pertama. Jadi Syekh Utsaimin datang di awal waktu. Polisi yang menjaga saf pertama itu nggak kenal Syekh Utsaimin orangnya yang mana. Jadi Syekh Utsaimin pun masuk, kata polisi tadi, ya penjaga tadi, stop Pak, nggak boleh. Ini khusus untuk para ulama dan pejabat-pejabat. Kata Syekh Utsaimin, kalau ulama dan pejabatnya telat gimana? Enggak, bukan nggak boleh. Dipaksa sama polisi tadi Syekh Utsaimin nggak boleh di saf pertama, nggak boleh. Tapi Syekh Utsaimin nyelip lagi, masuk lagi ke saf pertama. Lalu adalah seseorang yang kenal, oh itu Syekh Utsaimin, dipanggil penjaganya. Ta'al, kemari. Beliau itu Syekh Utsaimin. Langsunglah penjaga tadi malu. Masya Allah jemaah sekalian. Ini adab bahwasanya siapa yang duluan di saf pertama jangan kita geser. Dan termasuk ketawaduan Syekh Utsaimin rahimahullah. Bayangkan, beliau tidak mengatakan saya Ibnu Utsaimin. Enggak. Ya. Kalau kita enggak ya. Kalau kita di jalanan pun arogan. Ya, pinggir. Awas, ya, bapak ini mau lewat. Naudzubillah, ya. Jadi jamaah sekalian, ya, Islam membenci keangkuhan dan keegoisan. Jadi hadis ini berlaku bagi semua orang secara umum, bukan hanya rakyat jelata, berlaku juga bagi para pejabat. Ya, siapapun kita, majelis apapun yang kita hadiri, baik itu majelis sholat 5 waktu, sholat Jumat atau sholat Id, ataupun majelis ta'lim, ataupun majelis-majelis lainnya, selama itu majelis yang mubah untuk kita hadiri, adab ini tetap berlaku jemaah, tetap berlaku, ya, tanpa terkecuali, karena hadisnya umum jemaah, ya. Jika kita nggak bisa menerima adab ini jemaah, maka periksalah hati kita, ada penyakit di hati kita jemaah, ada penyakit, ya, jangan-jangan ya ada keangkuhan di dalam hati kita sehingga kita nggak mau nerima hadis ini jemaah sekalian. Ya, masya Allah. Jadi para ulama kita itu ya sering sekali mereka mencontohkan kepada kita adab ketawaduan. Ya, adab ketawaduan. Ya, jadi mereka tidak berbangga dengan kedudukan mereka jemaah. Pernah dikisahkan Syekh Abdul Aziz bin Bas. Syekh Abdul Aziz bin Bas, ya qadarullah, mata beliau kan buta. Ketika itu beliau naik mobil disupirin. Ya, disupirin. Nah, jadi supir ini ya entah gimana ceritanya melanggar lampu merah. Maka ketika polisi menyetopnya, stop Pak, pelanggaran kan gitu. Ketika polisi menilik ke dalam, Syekh Abdul Aziz bin Bas, lanjut.
lanjut mobil tadi. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz ada apa? Ya, melanggar lalu lintas, Syekh. Terus kenapa bisa jalan? Karena polisinya melihat ada engkau di dalam. Putar balik. Lalu Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan kepada polisi tadi, silahkan tilang kami. Silahkan. Ya, Masya Allah, tawaduan seorang ulama besar. Beliau tidak menganggarkan kedudukan beliau, tidak. Jangan mentang-mentang saya ini anak Kapolda. Gitu. Ya. Ayo, bayar setoran, gitu. Naudzubillah. Jadi jemaah sekalian, ya Islam itu mengajarkan ketawaduan kepada umatnya. Ya. Adab yang kedua, tadi itu kan adab bagi orang yang hadir ke majelis kan gitu. Nah, adapun adab yang kedua, bagaimana sikap para hadirin yang sudah hadir di majelis terhadap saudaranya yang baru sampai di majelis. Jadi jemaah sekalian, ya Islam itu melarang seseorang yang terlambat hadir di majelis yang melompati pundak-pundak hadirin. Memaksa saudaranya untuk bergeser dari tempatnya agar dia bisa duduk di situ. Islam melarang ini jemaah sekalian. Jadi jemaah sekalian, Islam menganjurkan kepada orang yang sudah berada di majelis untuk melapangkan majelis bagi mereka yang baru datang. Ya. Makanya jemaah sekalian, harusnya seorang khotib sebelum dia berkhutbah, itu boleh dia mengatakan untuk jamaah saf yang depan tolong diisi. Ya, saf yang depan tolong diisi, yang di luar silahkan masuk. Harusnya begitu jemaah sekalian, seorang khotib. Nah, tanpa pun diperintahkan, harusnya kita yang berada di majelis tersebut, yang mana kosong, disitulah kita isi. Terkadang sebagian orang jemaah sekalian, mereka lebih nyaman, lebih asik duduk di belakang daripada di depan. Jadi di belakang sudah penuh, depan kosong. Sehingga orang-orang yang terakhir datang nggak bisa masuk. Mau melangkahi pundak, segan. Mau melangkahi pundak, nggak termasuk adab yang baik. Ya sudah fitrahnya kan gitu. Ya, jadi jemaah sekalian termasuk nih, ya melapangkan majelis, dia duduk di depan. Kalau dia hadir duluan. Ya. Jadi jemaah sekalian, ya tujuannya apa? Agar orang yang baru hadir tersebut tidak kesulitan mencari tempat duduk atau merasa canggung di tengah-tengah majelis. Bayangkan, udah dia datang terlambat, duduk paling depan pula. Kan ini mengganggu orang yang sudah hadir di majelis dan mengganggu, ya misalnya dalam kajian, ya mengganggu ustadznya sendiri kan gitu jemaah sekalian. Taib, adab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian lapangkanlah, renggangkanlah majelis kalian, maka renggangkanlah, lapangkanlah majelis kalian. Niscaya Allah akan diberikan kelapangan pada kalian. Jadi tadi kita sebutkan majelis sholat 5 waktu. Jangan pula kita salah pahami, oh kata Ustadz itu melapangkan majelis ketika sholat 5 waktu sehingga safnya renggang-renggang. Bukan ini maksudnya. Ya, karena untuk merapatkan saf, meluruskan saf itu ada hadis khusus yang bercerita tentang itu. Sedangkan ini kan sifatnya umum. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Maka kita dahulukan dalil yang khusus. Ya, ketika di majelis sholat 5 waktu, ya ada dalil khusus yang mengatakan istau, ya sawu sufufakum, ya luruskan, rapatkan saf kalian, kata Rasulullah SAW. Ini dalil khusus. Jadi jemaah sekalian, ya untuk orang yang hadir lebih dahulu di suatu majelis, ya dia berusaha memberikan tempat kepada saudaranya yang baru datang. Jadi ini menunjukkan ya welcome, sifat welcome, ya, bahasa kita ya welcome gitu loh. Sifat cinta kasih, bahwasanya kita itu nggak eksklusif. Ya. Bayangkan ada orang yang baru hijrah, mungkin pakaiannya masih awam, ya pakaian nggak sama seperti kita. Dia datang ke majelis kita lapangkan tempat duduk kita lapangkan, silakan Pak, silakan Bu hadir, kan gitu duduk di sini, kan gitu. Masya Allah, ini menunjukkan welcome-nya kita, ya, dan menunjukkan cinta kasih kita di antara sesama muslim, ya. Dan jemaah sekalian, kita melapangkan majelis tersebut, merenggangkan majelis tersebut, tujuannya juga agar saudara kita juga dapat menghadiri majelis
dan mendapatkan kebaikan sebagaimana kita juga ingin mendapatkan kebaikan bagi diri kita. Kata Rasulullah apa? Sebagaimana maknanya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian ya sampai dia mencintai ya saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri, jemaah. Sebagaimana maknanya demikian. Ya. Jemaah sekalian, ya. Di dalam Quran surah Al-Mujadilah tadi ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, jika dikatakan kepada kalian, ya, lapangkanlah, renggangkanlah majelis, maka Allah akan lapangkan kalian. Di sini jemaah sekalian ada kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Ya, hanya saja di sini dalam hal kebaikan. Terkadang al-jaza min jinsil amal dalam keburukan juga terjadi, jemaah. Ya, juga terjadi. Namun di sini dalam hal kebaikan. Ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Jadi jemaah sekalian, siapa yang melapangkan majelis untuk orang lain duduk, maka Allah akan lapangkan dia. Ada dua pendapat di sini. Ada dua qaul ulama di sini. Pendapat pertama mengatakan maksudnya Allah lapangkan di sini apa? Yafsahillahu lakum yuwassi'ullahu lakumul jannah wal majalisa fiha. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, makna firman Allah yafsahillahu lakum, Allah akan berikan kelapangan kepada kalian, adalah Allah akan meluaskan surga yang kalian bertempat tinggal di dalamnya. Allah lapangkan surga tersebut. Ini kaul yang pertama, pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, yuwasi'ullahu lakum fil jannah au fi kulli ma turiduna tafassuh, ya, tafassuh fihi minal makani war rizqi wa ghairihi ma. Imam Asy-Syaukani beliau mengatakan yang Allah lapangkan di sini adalah secara umum. Ya, Allah lapangkan surga, Allah lapangkan segala hal yang kita ingin dilapangkan. Seperti apa? Rezeki. Seperti apa? Tempat, entah tempat tinggal, entah tempat apa, tempat cari makan kan gitu, ya, atau tempat yang lain gitu jemaah sekalian, ya, wa ghairihima. Dan penulis mengatakan di sini pendapat yang terkuat di antara dua qaul ini adalah pendapat yang kedua. Jadi ketika kita melapangkan atau merenggangkan majelis, ya, sehingga saudara kita yang baru hadir di majelis bisa duduk dengan nyaman di situ dan mereka mendapatkan kebaikan, menyimak majelis, ya, mendapatkan kebaikan, maka Allah akan lapangkan bagi kita. Allah lapangkan rezeki kita, Allah lapangkan ya usaha kita, Allah lapangkan semua ya usaha-usaha, kemudahan-kemudahan kita dapatkan. Bahkan nanti di surga Allah lapangkan surga, ya, yang dimana kita bertempat tinggal di dalamnya. Masya Allah. Jemaah sekalian, ya, di sini akan timbul di sini ada pertanyaan, ya, di sini timbul pertanyaan. Terus gimana kalau ada seorang ustadz atau orang yang dihormati dalam sebuah majelis, kemudian murid atau orang-orang yang telah hadir merasa segan dengan ustadz tersebut, ya, atau terhadap orang yang terhormat tersebut, sehingga murid-murid dan orang-orang yang hadir mempersilahkan, ya, mempersilahkan orang tersebut untuk duduk, ya, tanpa diminta dan tanpa dipaksa orang tersebut. Apakah yang harus dilakukan oleh si ustadz atau orang yang dihormati tersebut? Bolehkah dia duduk menggantikan tempat muridnya tersebut? Maka jawaban di sini sebaiknya, ya, ustadz atau orang yang dihormati tadi karena dia terlambat sehingga murid-murid dan orang-orang yang hadir situ sudah penuh, sudah rame, dalam bentuk kehati-hatian, ya, dalam bentuk wara, kehati-hatian, hendaklah dia tidak mengambil tempat duduk yang ditawarkan tersebut. Ya, tidak mengambil tempat duduk yang ditawarkan tersebut. Meskipun dia tidak memintanya. Ya. Meskipun dia mengetahui bahwa hal itu dilakukan oleh muridnya semata-mata untuk menghormatinya, hendaklah dia tidak mengambil tempat tersebut. Jadi contohnya gini jemaah sekalian, kita mungkin dihormati oleh teman-teman kita, mungkin kita atasan di kantor kita. Ketika kita datang
Orang-orang sudah ngumpul, ada orang langsung dia angkat badannya dari bangku, dia katakan, "Pak, sini Pak, duduk sini." Maka dalam bentuk kehati-hatian jemaah sekalian, kita tidak duduk di tempat yang dia tawarkan tersebut. Bahkan kita katakan, "Enggak apa-apa, duduk di situ saja. Saya cari tempat yang lain." Ya, kita cari tempat yang lain. Jadi jemaah sekalian, para ulama dikatakan di sini, ya, para ulama mengharamkan seseorang menerima hadiah atau menyambut undangan dari seseorang yang memberikannya atau mengundang kita lantaran rasa malu atau segan atau tidak enak. Jadi kita dapat hadiah, kita tahu orang ini terpaksa ngasih hadiah sama kita. Contoh kasus seperti ini jemaah. Ya, kita lihat teman kita dapat hadiah dari si fulan A. Dia dapat hadiah ya dari kamu, saya kenapa nggak dikasih hadiah? Karena dia segan, karena dia malu, dikasihnya juga hadiah ke kita. Ini nggak boleh kita terima jemaah. Ya, nggak boleh. Karena orang tersebut memberikan hadiah karena terpaksa atau segan. Makanya dikatakan di sini, orang yang menyerahkan haknya disebabkan rasa segan atau rasa malu tidak dapat disebut merelakan. Ya, karena hakikatnya dia memberikannya dengan terpaksa. Ya, dengan terpaksa. Jadi jemaah sekalian, ada anekdot, ya, saya pernah baca berita seorang pencuri sepeda motor di masjid. Ya, ketangkap, ditanya, "Kenapa kamu mencuri sepeda motor di masjid?" Dia katakan, "Saya tahu orang-orang yang ke masjid itu orang-orang yang ikhlas. Jadi ketika Hondanya dicuri, mereka pasti ikhlas." Nah, ini jelas ini ya, jelas. Bukan ikhlas lagi, itu terpaksa jemaah. Terpaksa. Ya. Jadi jemaah sekalian, di sini ada catatan, kalau misalnya kita khawatir ya penolakan itu justru akan menyinggung hatinya, menyinggung perasaan orang yang menawarkan tempat tersebut, ya, dan kita tahu bahwasanya dengan menerima tawaran tersebut akan menyenangkan hatinya, maka boleh kita duduk di situ. Jadi dia ada tafsil di sini. Kalau memang tidak menyakitkan hatinya, kita cari tempat duduk yang lain, silahkan cari tempat duduk yang lain dalam bentuk kehati-hatian. Tapi kalau memang dia sudah nawarkan tempat duduk ke kita tolak, sundek dia. Kalau orang kulit bilang sundek, ya. Besok merajuk dia, nggak mau ngajak bicara kita, nggak mau negur kita, sakit hati. Kemarin saya tawarkan tempat duduk ke dia, nggak diterimanya, nggak dihargainya, ya, sundek misalnya. Maka jemaah sekalian, untuk menghindari itu boleh kita duduk di tempat yang dia tawarkan. Wallahu a'lam. Jemaah sekalian, itu hadis yang kelima. Intinya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk beradab di dalam majelis. Jangan kita paksa saudara kita bergeser dari tempat duduknya sehingga kita bisa duduk di tempat tersebut, ya, sehingga ini membuat dia tidak nyaman. Yang lagi PW, ya. PW, apa itu PW bang? Posisi wena, lagi enak dia duduk di situ. Datang kita sikut, ya, pinggir-pinggir, saya mau duduk. Termasuk adab yang nggak baik. Dan kita yang mungkin sudah berada di majelis, hendaklah kita melapangkan majelis, ya, untuk membuat saudara kita yang baru datang nyaman duduk dan ada space di situ, ada tempat kosong di situ jemaah. Dan ingat keutamaannya, Allah lapangkan segala hal dalam hidup kita jemaah. Allah lapangkan rezeki kita. Kalau udah dengar rezeki, semangat insyaallah, ya. Allah lapangkan rezeki. Jadi jemaah sekalian, besok kalau kita jadi panitia kajian, ya, kalau mereka nggak mau maju ke depan, kita bilang untuk jamaah sekalian silahkan maju ke depan dalam rangka melapangkan, ya, majelis. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Mujadilah ayat 11, "Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian lapangkanlah majelis, maka Allah akan lapangkan atas kalian." Ingat, kata Al-Imam Asy-Syaukani, Allah lapangkan segala hal, bahkan rezeki kalian. Siapa yang mau rezekinya dilapangkan, ayo maju ke depan. Ya. Kan nggak salah kita memotivasi demikian, kan? Nggak salah jemaah. Baik, ya. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang keenam. Hadis yang keenam ini dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tema hadisnya tentang anjuran menjilati jari sesudah makan.
anjuran menjilati jari sesudah makan. Jadi Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian makan sebuah makanan, maka janganlah dia mengusap tangannya hingga ia menjilatinya atau menjilatkan tangannya tersebut kepada orang lain. Ini adab yang banyak sekali manusia melupakannya. Bahkan sebagian manusia mengatakan ini hal yang menjijikkan. Ya, hal yang menjijikkan. Ya, kita tanya diri kita masing-masing. Kita sering nggak ngamalkan ini? Ya. Atau mungkin kita sedang makan di sebuah restoran yang mewah, yang dimana makan di situ dengan garpu, dengan sendok, dengan pisau, tapi kita lebih memilih, oh ini singkirkan, saya makan dengan tangan, karena sunnahnya Rasulullah SAW makan dengan tangan. Lalu datang pelayan menegur, Pak, sudah ada sendok tangan, sudah ada sendok dan garpu, nggak boleh makan dengan tangan. Kita jawab, ya suka-suka saya dong, saya kan makan di sini bayar kan gitu. Kalau memang bisa dijawab demikian, silahkan jawab. Ya kita makan di restoran kan gitu, kita yang bayar kan gitu. Masa nggak boleh makan dengan tangan, harus pakai sendok dan garpu katanya. Makan dengan sendok dan garpu hukumnya mubah, bukan haram ataupun makruh, bukan. Makan di atas meja juga hukumnya mubah. Ya bukan haram atau makruh. Hanya saja kalau kita menelisik kembali, kita pelajari lagi adab-adab makan Rasulullah. Rasulullah SAW itu nggak pernah makan di atas meja dan makan menggunakan piring. Ya, dan Rasulullah SAW itu di dalam kitab Syama'ilun Nabi di situ dibahas. Ya, Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disyarah oleh Syekh Abdul Razak ya bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ya, beliau di situ menjelaskan adab-adab makan Rasulullah itu apa? Tidak makan di atas meja. Ya. Tidak makan dengan piring. Tidak makan sambil berbaring. Tidak makan sambil bersandar. Baik itu bersandar badan kita ke tembok ataupun bersandar kedua tangan kita. Ya. Dan Rasulullah SAW itu makan dengan 3 jari. 3 jari. Tujuannya apa? Mempersedikit suapan. Ya, mempersedikit suapan. Ya, dikatakan juga di dalam kitab Syama'ilun Nabi, Syekh Abdul Razak ya, beliau mengatakan apa hikmahnya kita dilarang makan sambil bersandar supaya menghindari apa? Kenyang yang keterlaluan. Dan makan dengan cara bersandar ini salah satu tanda-tanda kesombongan jemaah. Ya, kesombongan. Jadi Islam itu menjunjung tinggi ketawaduan. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW makan tidak di atas meja. Dan bahkan beliau katakan, aku tidak akan makan sambil bersandar. Sebagaimana maknanya. Jadi jemaah sekalian, di sini Rasulullah SAW menegaskan adab makan, yaitu menjilati jari sesudah makan. Jadi dalam kitab syarah Kitabul Jami' ini, kenapa hadis ini disebut? Kenapa disebut menjilati jari setelah makan? Kenapa tidak beliau sebutkan adab-adab makan dari awal sampai akhir? Karena adab ini banyak orang yang melupakan jemaah. Banyak orang yang melupakan. Jadi beliau ingin menekankan kembali, mengingatkan kembali kepada kita, termasuk adab makan itu apa? Menjilati jari jemari setelah makan. Jadi jemaah sekalian, tujuan hadis ini mengajarkan kepada kita adab makan yang penting. Ya. Pertama, kita berusaha semaksimal mungkin meminimalkan kemubadziran. Ya. Jadi kita kalau bisa jangan sampai berbuat mubadzir jemaah. Ya, jangan sampai. Ya, kita berusaha menghabiskan makanan hingga bersih tak tersisa. Tersisa. Ini yang pertama jemaah. Jadi hadis ini
ya menyuruh kita untuk apa? Menghindari kemubaziran. Kalau bisa semaksimal mungkin tidak ada unsur mubazir di situ jamaah. Tidak ada makanan yang tidak dimakan dalam piring yang kita dalam makanan ya di dalam piring yang kita makan. Piring makanan dalam piring kan gitu. Yang kedua jamaah sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita mengambil makanan sesuai porsi kebutuhannya. Ya, mungkin kita selera kan pas banget ini. Idamnya, lauknya selera kita semua. Kita ambil ini, kita ambil itu, kita ambil ini, kita ambil itu. Kita lupa kapasitas kita. Kita lupa bahwasanya perut kita gak mampu untuk menampung itu semua. Kita ambil. Sehingga porsi yang biasa kita makan itu satu piring kecil, pada saat itu sengaja kita ambil satu piring besar sehingga tersisa. Ini termasuk mubazir jamaah. Ya. Dan pelajaran yang ketiga, menghabiskan, jangan sampai ada sedikit pun dari makanan yang terbuang secara sia-sia. Jangan sampai ada makanan yang terbuang sia-sia. Ya. Kemudian juga yang keempat, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, bahwasanya sisa-sisa makanan terkecil yang tertinggal atau menempel di jari jemari kita, atau juga peralatan makan kita seperti sendok misalnya atau piring misalnya, maka juga dibersihkan dengan cara apa? Dengan cara dijilat. Ya, dengan cara dijilat. Bahkan ada pelajaran yang kelima, ya, Rasulullah SAW memerintahkan kita, jika ada makanan telah terjatuh ke tanah dan masih mungkin untuk dibersihkan, maka janganlah kita buang jemaah. Jangan kita buang. Kita bayangkan jemaah sekalian, dulu di zaman Rasulullah itu makan di atas pasir, padang pasir kan gitu. Ya. Walaupun di rumah itu Rasulullah SAW disebutkan di dalam kitab Syama'ilun Nabi, beliau makan di atas alas kulit yang disamak. Kulit yang disamak. Lalu Rasulullah itu makan dengan bejana atau nampan. Ya, makan dengan bejana atau nampan. Dan Rasulullah itu, kata Anas bin Malik, saya tidak pernah tahu saya tidak pernah tahu Rasulullah SAW itu pernah melihat gandum yang halus. Jangankan memakan gandum yang halus, melihatnya saja Rasulullah tidak pernah. Ini ketawaduan Rasulullah SAW. Jadi dari hadis itu kita tahu bahwasanya ya di zaman dulu itu makan itu di atas pasir, ya karena memang dulu kan nggak ada lantai keramik. Kalau di rumah kita alhamdulillah di atas lantai keramik, di atas karpet yang bersih, bahkan di atas meja. Jatuh sebutir nasi di atas meja nggak mau kita ambil, padahal meja kita bersih jemaah. Apalagi kurangnya? Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, ya, bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau katakan sungguh aneh dengan zaman manusia saat ini. Ya, mereka makan di atas karpet yang bersih. Ada makanan yang jatuh mereka nggak mau kutip, nggak mau makan. Padahal itu sunnah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha. Apabila sepotong makanan di antara salah satu di antara kalian terjatuh, maka hendaklah dia ambil. Falyumit makana biha minal adha walyakulha. Maka bersihkan dari sepotong makanan yang jatuh tersebut, kotoran tersebut, bersihkan lalu makanlah. Wala yada'ha li syaiton, jangan dia tinggalkan untuk syaiton. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqo asabi'ahu. Maka janganlah dia setelah makan ngelap tangannya dengan sapu tangan atau langsung cuci tangan sebelum dia jilati dulu jari jemarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'ami al barakah. Sesungguhnya dia tidak tahu, kalian tidak tahu di mana terletak keberkahan makanan tersebut. Al-Imam An-Nawawi, ya, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr di dalam kitab Syama'ilun Nabi, Imam An-Nawawi mengatakan, kita nggak tahu di bagian mana makanan itu keberkahannya. Bisa jadi di suapan pertama, bisa jadi di pertengahan makan, bisa jadi di sisa-sisa makanan yang terakhir, bisa jadi di sisa-sisa makanan yang lengket di jari jemari kita. Maka kita berlomba-lomba, berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan keberkahan tersebut.
Salah satunya apa? Dengan menjilati jari jemari kita. Dan jemaah sekalian, saya ingat kali ketika kecil dulu kita makan, jatuh belum 5 menit. Belum 5 menit. Ternyata ini adab yang bagus juga, jemaah. Ya, terkadang kita, belum 5 menit, kotor kali kamu, jorok kan gitu. Padahal ini termasuk adab. Belum 5 menit, ambil, bersihkan, makan. Ya, kalau kita makan permen, jatuh, berpasir, cuci, bersihkan. Ya, bukan dalam artian kita nggak sanggup beli baru, bukan. Tapi kita niatkan apa? Niatkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menjalankan perintah Rasulullah SAW. Ini dia syahidnya, ini dia pahalanya, jemaah. Mungkin kalau kita beli jatuh permen berpasir, bisa kita beli 10 lagi kan gitu. Cuman kita niatkan apa? Mendapatkan pahala dari mengamalkan perintah Rasulullah SAW. Nah, jemaah sekalian, ya, di zaman para sahabat Nabi, kalau ada makanan yang jatuh, ya kemungkinan jatuhnya di atas pasir atau tanah. Walaupun demikian, itu Rasulullah tetap menganjurkan dan memerintahkan, ambil lalu bersihkan, lalu makan, selama memungkinkan untuk itu, jemaah. Selama masih bisa dibersihkan, kita berusaha dulu. Beda dengan zaman kita sekarang, kita lebih mudah untuk mengamalkan hadis Rasulullah ini. Kita makan di atas karpet yang bersih, bahkan kita makan di atas meja yang bersih. Jadi jemaah sekalian, adab yang mulia ini merupakan salah satu bentuk syukur dan penghargaan kita terhadap nikmat makanan yang telah Allah karuniakan. Nikmat makanan. Kemarin kan kita udah bahas, undur ila ma asfala minkum wa la tandur ila ma huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Sesungguhnya itu lebih baik untuk kalian agar tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Maksudnya apa dengan kaitan hadis ini? Maksudnya kita lihat di luar sana, ada orang yang mengalami busung lapar, gizi buruk, jemaah. Ya. Bahkan ya, saya pernah dapat berita di mana, di Palestina ya. Sampai-sampai kucing lewat mereka santap karena nggak ada makanan. Sampai-sampai rumput-rumput yang tumbuh mereka lalap karena nggak ada makanan yang bisa dimakan. Nah, kita di sini jemaah sekalian mudah dapatkan makanan, kita buat mubazir. Berarti kan kita kufur terhadap nikmat Allah. Makanya saya ingat banget tuh. Ya, ingat kali nasihat orang tua dulu ketika kecil, ketika kita nggak makan, ketika kita nggak ngabiskan makanan. Ayolah, makanlah nasinya. Di luar sana ada orang yang nggak makan. Nanti nangis nasinya itu, nangis nanti nasinya, makanlah kan gitu. Walaupun motivasinya agak keliru, tapi tujuannya benar, kan gitu. Makanlah, nanti nangis nasinya itu. Ada benarnya juga. Apa itu benarnya? Di luar sana mereka susah cari makan. Kita di sini ada nasi, nggak mau kita makan. Ya, di Jawa sana ada kan, makan nasi aking ya, makan nasi aking, nasi apa? Nasi basi itu. Yang mereka kutip dari lubang-lubang sampah, mereka jemur, sudah mereka jemur, mereka masak lagi makan nasi aking. Ya, jadi jemaah sekalian, ya kita perhatikan, kita renungkan, banyak orang yang di bawah kita. Jadi setiap makanan yang mau kita sisakan, ingat ini. Ya, di luar sana, ya ada orang yang berjuang, ya memeras keringat untuk demi sesuap nasi. Makanan ya yang kita makan saat ini itu adalah impian dan idaman orang-orang di luar sana. Mereka berdoa dalam doa-doa mereka, ya Allah anugerahkan kami makan ya Allah. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk adab, bentuk syukur kita, penghargaan kita terhadap nikmat makanan yang telah Allah karuniakan. Bahkan ada ulama mengatakan, ya, satu hidangan makanan yang kita lahap itu terdapat 360 nikmat. Ya, satu hidangan makanan yang kita makan itu terdapat 360 nikmat. Ini bukan perkataan Rasulullah, ini perkataan ulama. Kita pikirkan sendiri. Ya, di situ ada nikmat para petani. Ya, di situ ada nikmat sehat, di situ ada nikmat hujan, ya. Di situ ada nikmat teknologi, di situ ada nikmat matahari, di situ ada nikmat, semua banyak nikmat. Ya, kita silakan kita renungkan 360 nikmat. Jadi jemaah sekalian, kita bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala. Makanya
ketika sehabis makan apa yang kita ucapkan? Ya, alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, tanpa upaya dan daya kekuatan dariku. Ini bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, terakhir kata Rasulullah kan di sini ya hatta yalqa asabi'ahu ya au yul'iqaha. Ya, sampai dia menjilat jari jemarinya atau dia jilatkan kepada orang lain. Jadi kita jilatin jari jemari kita sendiri sehabis makan, jangan ketika pertengahan makan ya. Kata Syekh Abdul Razak ya bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau katakan ya, kalau kita menjilat jari jemari kita di tengah ketika sedang makan, belum habis makanan, ini dikhawatirkan ya membuat kesan jijik bagi orang-orang yang melihatnya. Dihindari. Ya, dihindari. Tapi kalau di akhir wajar kan gitu, masih bisa orang terima jemaah. Atau yul'iqaha, jilatkan kepada orang lain. Seorang suami boleh nawarkan jarinya ke istrinya, tapi ingat jangan di depan umum. Ya, ini silahkan kan gitu, masya Allah. Ya, jadi boleh. Atau juga seorang orang tua, entah ayah entah ibu, boleh dia menawarkan jarinya ke anaknya untuk dijilati, boleh, silahkan. Ya, dan ini termasuk bukti cinta kita kepada ya kepada suami kita, bagi para wanita, bukti cinta kita kepada ya orang tua kita, bagi kita anak-anak yang menjilatkan jari jemari ya suami kita atau orang tua kita. Jadi jemaah sekalian, intinya jemaah, walaupun ini dipandang agak menjijikkan, ingat ketika ini datang dari Rasulullah, ketika hadis yang bercerita tentang ini valid, sahih, bahkan muttafaqun alaih, rawahu Bukhari dan Muslim, disepakati oleh seluruh ulama hadis, maka kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat, kita laksanakan jemaah sekalian. Jadi inilah dia adab-adab yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas hadis yang ke-7 tentang hadis adab-adab memberi salam. Wallahu a'lam bishawab. Sudahi, semoga bermanfaat, dan apabila ada penyampaian saya yang kurang mengena hati dan cara bahasa yang mungkin kurang nyaman, mohon dimaklumi. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.